Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agus Rini Rahmansyah, untuk mata kuliah Sistem Operasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang masalah proses dan penjadwalan proses. Penjadwalan proses di mana merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan daripada penjadwalan, yang pertama adalah supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil, atau semua proses yang dilakukan dalam bentuk penjadwalan itu semuanya terjadwal dengan sama, ya. Supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, kemudian supaya waktu tanggap dapat diminimumkan, supaya pemakai sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai dengan proses itu selesai, efisiensi, kemudian supaya terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe-tipe daripada penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek, bertujuan menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Jadi penjadwalan pendek ini bertugas untuk melakukan suatu proses-proses yang sudah siap dilakukan proses dalam suatu memori utama tadi. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah, di mana di sini ada proses status ready, running, waiting, dan ready lagi. Ya. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka panjang, di mana penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch atau memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, sorry ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang B ya. Yang B ini adalah penjadwalan proses. Ada 3 istilah yang digunakan dalam penjadwalan proses. Yang pertama adalah antrian. Ya. Jadi kalau kita lihat antrian sama seperti antrian-antrian seperti kayak di teller, di bank ya, di bank, teller dan sebagainya. Itu sama seperti antrian yang ada di proses penjadwalan yang ada di sistem pengoperasian daripada komputer. Antrian di sini adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Jadi saling berurutan. Ya. Saling berurutan sama seperti kayak kita yang tadi saya bilang, sama seperti kayak kita antrian di teller di suatu bank. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prioritas. Prioritas ini mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses ini langsung berada di bagian paling depan. Ya, jadi diutamakan ya, diutamakan. Jadi posisinya langsung pindah ke paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja proses selesai. Sampai menunggu yang di depan yang tadi yang diproses itu selesai, baru giliran dia yang diproses gitu, seperti itu. Itu namanya prioritas. Kemudian ada juga yang namanya preemsi. Jadi antara preemsi sama prioritas ini hampir mirip ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara preemsi dengan prioritas. Kalau preemsi mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsinya tersebut. Jadi preemsi ini lebih dahsyat daripada prioritas. Jadi preemsi ini dia posisinya langsung pindah ke paling depan, sehingga dia bisa langsung memberhentikan proses yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh prosesor tadi. Itu disebut dengan preemsi. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah perhitungan ya, perhitungan pada kerja prosesor. Lama proses itu dilambangkan dengan T kecil.
adalah waktu yang diperlukan untuk mengolah proses itu dalam suatu prosesor. Sedangkan lama tanggap atau T besar itu adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai oleh prosesor. Ada 2 macam lama tanggap. Yang pertama adalah turnaround time, kemudian ada response time ya. Nah, ini Anda bisa baca ya penjelasannya, turnaround time seperti apa dan response time itu seperti gimana ya. Yang kedua adalah teknik penjadwalan prosesor. Kategori penjadwalan prosesor yang pertama adalah tanpa prioritas, tanpa preemsi, dengan prioritas tanpa preemsi, tanpa prioritas dengan preemsi, yang selanjutnya yang terakhir adalah dengan prioritas dengan preemsi. Yang kedua adalah teknik penjadwalan prosesor, ada penjadwalan satu tingkat, ada juga penjadwalan multi tingkat. Yang ketiga adalah teknik penjadwalan satu tingkat. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah rumus daripada penjadwalan ya. Ada TR ya. TR ini eh, lama tanggap ya, waktunya ya, proses waktu sama dengan jumlah TI ya. TI dalam kurung per N ya, N. N ini proses serentak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah eh, rumusnya ya, ada RT sama dengan T per T, T besar, dan juga RP atau rasio penalti sama dengan T besar dibagi dengan T kecil. Kemudian 3.1 adalah algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani atau disebut dengan PTPD ya, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah FCFS atau first in first out ya, FIFO ya. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preemsi. Proses yang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu jika tiba pada waktu yang bersamaan akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Ini ada contohnya ya. Ini adalah contoh soal algoritma PTPD, pertama tiba, pertama dilayani. Ya. Ada nama prosesnya ABCD, ya. Saat tibanya 0137, lama proses yang dilakukan ada 4, 7, 3, dan 8. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus membuat suatu tabel. Ya. Tabel penyelesaian algoritmanya, di mana di situ ada nama proses, saat tiba, nama proses, saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap. Ini sama seperti soalnya ya, ABCD 0137 4738. Saat mulai berarti saat awal ya, 0, saat rampung 4. Saat lama tanggap adalah 4, 4 waktunya ya, waktu lama tanggapnya ada 4. Kemudian selanjutnya 4 masuk ke sini, ya, 11 ini 7 tambah 4, 11 ya. Saat rampung, kemudian lama tanggap dari mana dapatnya? Lama tanggap itu 11 dikurangi dengan 1, misalnya 10. Kemudian saat rampung masuk ke sini 11, 14 ini dari mana? 11 ditambah dengan 3, sama dengan 14. Kemudian 11 ini dari mana? Dapatnya adalah 10, dari mana 11? 11 ini dari saat pada saat mulai ya, saat mulai atau saat rampung. Ya. Kemudian, oh sorry, dia dari sini langsung ke proses D ya, D yang D ini, sorry, dari 10, 14 tadi ya, 14, kemudian 14 tambah tambah, tambah 8, 22, 22, kemudian dikurangi dengan berapa? 22 dikurangi dengan 7 ya, 22 kurang 7, 15 ya. Oke, ya 15 ya. Maka dijumlahkan di sini adalah totalnya 40, rata-ratanya adalah 10. 10-nya dari mana? 40 dibagi dengan 4.
4 lama proses A, B, C, dan D. Ya. Sama sepertinya barisan prosesnya seperti ini kita buat. 01 ada 4 proses ya, A, kemudian B ini ada berapa? 7 ya. 1, 3, 6, 7 sampai proses 11, kemudian C-nya ini ada 3. 3-nya dari mana? Lama prosesnya sini ya. 3 dan ke yang terakhir adalah D-nya ada berapa? Ada 7. Lama prosesnya 7. Jadi proses akhirnya di posisi 22 yang ada di sini. Jelas ya? Ini adalah penyelesaian daripada algoritma PTPD. Kemudian selanjutnya adalah 3.2 adalah algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD ya, di mana proses yang dilayani jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Nah, ini contohnya nih, ini contoh A, B, C, D, saat tibanya 0356, lama prosesnya 5724. Nah, ini proses yang ada di contoh soalnya. Ya. Sedangkan yang kita lakukan adalah tabel PTD ini sama ya. Saat mulainya 0, maka lama prosesnya ada 5, 5 ya. Setelah itu dari 5 dia langsung menuju ke C ya. 5 di sini. Kemudian 7-nya dari mana? 5 tambah 2 7. Ya, 7. Kemudian di sini lama tanggapnya 2 ya. 2 setelah itu dia ke proses yang D. D-nya 7 ditambah dengan 4 sama dengan 11. 11 dikurangi 6 sama dengan 5 ya. Oke, setelah itu baru dia menuju ke proses yang B. Yang B ini adalah 7 ya. 7, 11 tambah 7, 18. 18 kurang 3, 15. Stop. Jadi selesai ya. Maka kalau kita hitung 5 tambah 15 tambah 2 tambah 5 sama dengan 27. 27 dibagi dengan 4 sama dengan 6,75. Hasilnya seperti itu. Maka barisan proses yang harus kita buat adalah A-nya ada 5. Kemudian C-nya ada 2. D-nya ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. D-nya seharusnya ada 4 ya. Ya, ada 5. Ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir ya, B-nya ada 7. Ya. Jadi proses yang terakhirnya sebenarnya di sini 18 ya. 18. Oke. Oh ya benar, D-nya 4 di sini ya. D-nya 4, tuh 2, 3, 4. Ya. Kemudian B-nya 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka prosesnya adalah selesainya finishnya atau endingnya di 18 ya. Maka proses tersebut selesai. Kemudian, nah ini adalah latihan soal ya, nanti Anda bisa kerjakan untuk pertemuan 5 hari ini. Mungkin itu aja, ada 5 soal ya untuk latihan soal ini. Mungkin itu aja untuk pertemuan 5 hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.